Salam TITB. Jumpa lagi di One West Outlook, market update minggu keempat Februari 2021 bersama saya, Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Sentimen pasar berlangsung variatif di minggu lalu, yang turut mendorong bursa saham global untuk ditutup tipis di zona merah, meskipun berhasil mencatat rekor tertinggi baru pada sesi perdagangan intraday di awal minggu. Pergerakan serupa pun turut terjadi di 3 indeks utama saham Amerika Serikat, khususnya dengan S&P 500 yang terpaksa ditutup turun 0,71% sepanjang minggu lalu, meskipun juga sempat menyentuh rekor tertinggi baru di level 3.950. Memang, sentimen investor seolah terbelah menjadi dua di minggu lalu. Selain perkembangan positif vaksinasi global, pendukung tren penguatan lainnya datang dari optimisme investor yang ditopang oleh bertahannya narasi dovish the Fed, serta semakin dekatnya prospek peluncuran stimulus fiskal tambahan di Amerika Serikat. Sebelumnya, sementara Ketua The Fed, Jerome Powell, kembali menekankan pentingnya agar kebijakan moneter tetap akomodatif, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, juga menegaskan bahwa tambahan stimulus fiskal sebesar 1,9 triliun US dollar yang sedang direncanakan akan dapat membantu Amerika Serikat untuk mencapai full employment kembali di tahun depan. House of Representatives alias DPR Amerika Serikat diantisipasi akan menyetujui proposal stimulus tersebut di akhir minggu ini, yang kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara di Senat. Perkembangan vaksinasi pun terus mendukung narasi pemulihan ekonomi global, baik dari jumlah kumulatif maupun perkembangan harian, sementara tren infeksi terus menurun. Di sisi lain, yang menarik perhatian investor adalah meningkatnya imbal hasil US Treasury sepanjang minggu lalu, khususnya dengan imbal hasil tenor 10 tahun yang menanjak naik hingga 13 basis point, menembus level 1,3%. Yang sebelumnya, level ini terakhir dicapai pada Februari tahun lalu sebelum kepanikan pandemi melanda. Kenaikan imbal hasil yang begitu cepat ini membuat investor cenderung was-was. Selain menghidupkan kembali kekhawatiran terhadap tekanan resiko inflasi, tetapi juga terhadap arah kebijakan suku bunga ke depannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa jika imbal hasil tersebut terus melanjutkan tren kenaikannya, tekanan bearish di pasar pun berpotensi akan bertahan dalam beberapa sesi ke depannya. Lalu bagaimana dampaknya terhadap aset-aset Indonesia? Bursa saham dalam negeri berhasil bertahan di zona hijau, dengan IHSG menguat 0,15% sepanjang pekan lalu menuju level 6.231. Namun, nilai tukar rupiah serta obligasi pemerintah terpaksa diperdagangkan melemah. Sedangkan rupiah terdepresiasi 0,65% terhadap US dollar, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik hingga 33 basis point menuju level 6,53%. Lagi-lagi, sentimen investor yang cukup positif menyusul penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia di minggu lalu terpaksa dibatasi oleh meningkatnya imbal hasil US Treasuries. Dengan demikian, peluang untuk penurunan yield di pasar surat utang Indonesia turut bergantung pada sentimen global. Namun, potensi kenaikan imbal hasil pun akan cenderung terbatas. Hal tersebut didukung oleh tren suku bunga rendah yang berlangsung saat ini, serta stabilitas nilai tukar rupiah yang juga didukung oleh surplus neraca transaksi berjalan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Lalu bagaimana kami memandang arah kebijakan suku bunga ke depannya? Seperti yang telah kita ketahui, Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernurnya pada 18 Februari lalu memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis point, menuju level terendah baru di level 3,5%. Grup kami, OCBC Group, menilai dengan masih adanya risiko pelemahan ekonomi lebih lanjut, momentum pemulihan masih belum sepenuhnya tanpa syarat. Sehingga pemotongan suku bunga tersebut diantisipasi bukanlah yang terakhir di tahun ini. Terdapat ekspektasi bahwa masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya sekali lagi di tahun ini. Namun memang, ruang untuk penurunan suku bunga semakin terbatas, khususnya mengingat narasi perdagangan reflasi global yang mungkin akan tetap bertahan untuk sementara waktu.
Beralih dari pasar, vaksinasi dalam negeri terus mempertahankan momentumnya. Sementara total infeksi kumulatif dalam negeri mencapai 1,28 juta, total dosis vaksin yang sudah dilakukan telah mencapai 1,9 juta. Mari kita dukung terus upaya pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus corona dengan terus aktif mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya minggu depan. Salam TITB.